Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Marzuki Rahman Nasution dari kelas AB 4611. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang menarik perhatian publik, yaitu kasus Antam versus Budi Said. Kasus ini berkaitan dengan transaksi jual beli emas seberat 7 ton yang berujung pada gugatan hukum dan keputusan Mahkamah Agung. Apa saja yang terjadi dalam kasus ini dan bagaimana hubungannya dengan corporate governance dan tarif? Mari kita mulai. Pertama-tama, di sini saya akan membahas kronologi kasusnya terlebih dahulu. Kasus Antam versus Budi Said adalah sebuah kasus hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli emas seberat 7 ton antara PT Aneka Tambang atau Antam, sebuah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan emas, dan Budi Said, seorang pengusaha yang memiliki bidang usaha di perdagangan emas. Transaksi ini dilakukan pada tahun 2018 ketika Budi Said membeli emas seberat 7.071 kg dari Antam melalui Eksi Anggreni, seorang marketing di butik Antam Surabaya dengan harga 4,5 triliun rupiah. Transaksi ini dilakukan dengan secara tunai menggunakan uang kertas pecahan 100.000 rupiah. Namun setelah emas tersebut diserahkan, Antam menemukan bahwa uang yang diberikan oleh Budi Said adalah palsu. Antam kemudian melaporkan Budi Said ke polisi dan menuntut pengembalian emas tersebut. Budi Said membantah tuduhan Antam dan mengklaim bahwa uang yang diberikannya adalah asli. Ia juga menggugat Antam ke pengadilan atas dasar wan prestasi dan pencemaran nama baik. Kasus ini berlarut-larut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada bulan Maret 2023. MA memutuskan bahwa Antam harus mengembalikan emas seberat 7 ton kepada Budi Said dan membayar ganti rugi sebesar 1,5 triliun. Putusan ini menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, KPK, dan masyarakat. Antam menganggap putusan MA tidak adil dan tidak berdasar. Antam menegaskan bahwa tidak pernah memberikan harga diskon kepada Budi Said dan hanya bertransaksi dengan harga resmi yang ditetapkan oleh perusahaan. Antam juga menegaskan bahwa telah melakukan prosedur penyerahan barang dan harga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Antam juga merasa dirugikan dengan kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam transaksi dan telah mengajukan gugatan kepada Budi Said atas pencemaran nama baik dan ganti rugi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu perusahaan. Tujuan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja, nilai, dan reputasi perusahaan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan fraud. Dengan menerapkan GCG, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas para pemangku kepentingan, memperoleh akses ke sumber daya dan pasar yang lebih luas, mengurangi biaya dan risiko operasional, dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Terdapat 5 prinsip di GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, atau yang biasa disebut dengan tarif. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut apa saja dari kelima prinsip tarif itu. Yang pertama ada transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas perusahaan, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari setiap organ perusahaan atas keputusan dan tindakan yang diambilnya. Akuntabilitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, serta mendorong peningkatan kualitas dan inovasi. Kemudian ada juga prinsip tanggung jawab atau yang biasa disebut responsibility. Tanggung jawab adalah kesesuaian dari setiap keputusan dan tindakan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma etika yang berlaku. Tanggung jawab dapat meningkatkan kepatuhan dan integritas perusahaan serta menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran hukum. Kemudian ada independensi. Independensi adalah setiap organ perusahaan dalam mengambil keputusan dan tindakan tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Independensi dapat meningkatkan objektivitas dan profesionalisme perusahaan serta mencegah terjadinya dominasi dan intervensi oleh pihak-pihak tertentu. Yang terakhir adalah kewajaran atau fairness. Kewajaran adalah kesetaraan dan keseimbangan dalam memenuhi hak dan kewajiban para pemangku kepentingan. Kewajaran dapat meningkatkan keadilan dan kesepakatan perusahaan
serta mengurangi ketimpangan dan diskriminasi. Setelah mengetahui apa saja prinsip-prinsip yang ada di Good Corporate Governance, di sini sekarang kita bisa menganalisis apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh Antam dari prinsip-prinsip tersebut. Pertama, Antam melakukan pelanggaran di prinsip transparansi karena Antam tidak menyampaikan informasi yang benar dan lengkap tentang transaksi jual beli emas tersebut kepada para pemegang saham, dewan komisaris, dan pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas. Antam juga tidak melakukan audit internal dan eksternal atas transaksi tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan negara. Kemudian Antam melakukan pelanggaran prinsip akuntabilitas. Antam melakukan pelanggaran ini karena tidak bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambilnya dalam transaksi jual beli emas tersebut. Antam juga tidak melakukan evaluasi dan koreksi atas kesalahan dan kelemahan yang ada sehingga menimbulkan masalah hukum dan reputasi bagi perusahaan. Kemudian Antam melakukan pelanggaran prinsip tanggung jawab atau responsibility karena Antam tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma etika yang berlaku dalam transaksi jual beli emas tersebut. Antam juga tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari transaksi tersebut, sehingga menimbulkan protes dan kritik dari masyarakat. Antam juga melakukan pelanggaran terhadap prinsip independensi karena Antam tidak mandiri dan mengambil keputusan dan tindakan dalam transaksi jual beli emas tersebut. Antam dipengaruhi oleh Budi Said yang memiliki kepentingan tertentu dalam transaksi tersebut sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan intervensi oleh pihak-pihak tertentu. Yang terakhir, Antam juga melanggar prinsip kewajaran atau fairness. Antam melanggar prinsip ini karena Antam tidak adil dan seimbang dalam memenuhi hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dalam transaksi jual beli emas tersebut. Antam memberikan perlakuan yang tidak proporsional kepada Budi Said sebagai pembeli emas, sehingga menimbulkan ketimpangan dan diskriminasi bagi pihak-pihak lain. Setelah mengetahui apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Antam, di sini saya memiliki rekomendasi untuk perbaikan yang bisa dilakukan oleh Antam. Yang pertama, Antam harus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam menjalankan usahanya, khususnya dalam transaksi jual beli emas. Antam harus memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan prosedur yang benar, informasi yang jelas, dan audit yang ketat. Antam juga harus bersikap kooperatif dan konstruktif dalam menyelesaikan masalah hukum dan reputasi yang timbul akibat transaksi tersebut. Yang kedua, saya memiliki rekomendasi untuk Antam harus meningkatkan kualitas dan dampak CSR bagi perusahaan dan masyarakat. Antam harus melakukan CSR yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di sekitar daerah operasional perusahaan. Antam juga harus melakukan CSR yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai perusahaan. Antam juga harus melakukan evaluasi dan pengukuran atas efektivitas dan relevansi program-program CSR yang dilakukan. Demikianlah video saya tentang kasus Antam versus Budi Said yang berkaitan dengan transaksi jual beli emas seberat 7 ton yang berujung pada gugatan hukum dan putusan Mahkamah Agung. Saya telah mengulas kronologi kasus ini dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip good corporate governance, tarif, dan corporate social responsibility yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Saya juga telah menganalisis tentang pelanggaran prinsip-prinsip tersebut yang dilakukan oleh Antam dan oleh pihak-pihak terkait dalam kasus ini, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Saya harap video ini dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi Anda yang tertarik dengan topik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.